Kenapa ingatan buruk lebih mudah untuk diingat? Pernahkah kamu menyadari sesuatu? Kamu bisa melupakan puluhan momen bahagia, tawa, atau keberhasilan kecil. Tapi satu kejadian memalukan, satu kegagalan, satu kata yang menyakitkan justru tinggal di kepalamu bertahun-tahun. Seolah-olah otakmu sengaja untuk menahannya. Banyak orang mengira ini kelemahan mental. Mereka bilang kamu terlalu sensitif, terlalu mengingat masa lalu. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah kebalikannya. Ini bukan kesalahanmu. Ini juga bukan karena kamu lemah. Ini adalah cara kerja dasar otak manusia. Dalam psikologi, fenomena ini punya nama, dan hampir semua manusia mengalaminya. Namanya adalah negative bias. Negative bias berarti otak memberi perhatian dan bobot lebih besar pada pengalaman negatif dibanding pengalaman positif. Kenapa? Karena otak kita tidak diciptakan untuk membuat hidup terasa indah. Ia diciptakan untuk membuat kita tetap hidup. Dalam sudut pandang otak, mengingat hal baik itu opsional dan mengingat hal buruk itu wajib. Satu pengalaman buruk diproses sebagai peringatan, dan peringatan harus disimpan dengan kuat. Bayangkan manusia ribuan tahun lalu. Jika ia lupa tempat di mana ia hampir mati, ia tidak dapat kesempatan kedua. Tapi jika ia lupa tempat yang nyaman dan aman, tidak ada resiko besar. Pola ini tidak berubah, hanya bentuk ancamannya saja yang bergeser. Hari ini, ancaman bukan lagi tentang binatang buas, tapi penolakan, rasa malu, kegagalan sosial. Namun, bagi otak, rasanya tetap sama, bahaya. Ada satu bagian otak yang berperan besar di sini, namanya amigdala. Amigdala adalah pusat emosi, terutama rasa takut dan ancaman. Saat kamu mengalami sesuatu yang menyakitkan, seperti dipermalukan, diremehkan, gagal di depan orang lain, amigdala aktif. Dan saat amigdala aktif, otak berkata, simpan ini dalam-dalam, jangan sampai ini terulang. Itulah kenapa ingatan buruk terasa hidup, detailnya jelas, emosinya tetap kuat. Bukan karena kamu ingin mengingatnya, tapi karena otak menolak melepaskannya. Lalu kenapa ingatan baik justru cepat pudar? Karena bagi otak, hal baik itu tidak mendesak. Momen bahagia tidak memberi sinyal bahaya. Tidak ada perintah khusus untuk menyimpannya lama. Kita bisa tersenyum hari ini dan melupakannya esok. Tapi rasa sakit akan terus kembali. Bukan karena ia lebih penting, tapi karena ia lebih mengancam. Masalahnya, otak kita masih bekerja dengan sistem lama, sementara dunia telah berubah. Sekarang kita menghadapi tekanan sosial, standar hidup, perbandingan tanpa henti. Namun, otak tetap memperlakukan semuanya seolah itu ancaman hidup dan mati. Akibatnya, sistem yang seharusnya melindungi malah membuat kita tersiksa. Jadi, jika hari ini kamu masih dibayangi oleh ingatan yang ingin kamu lupakan, itu bukan karena kamu gagal berdamai, bukan karena kamu itu lemah, itu karena otakmu terlalu setia menjalankan tugas lamanya. Pertanyaannya sekarang bukan bagaimana menghapus ingatan buruk, tapi apakah kamu masih perlu hidup di bawah peringatan lama yang sudah tidak relevan lagi? Jika pembahasan ini terasa dekat dengan hidupmu, subscribe bukan untuk menjadi lebih kuat, tapi untuk lebih memahami cara kerja dirimu sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.